Perkenalkan, nama saya Widyaningsih dengan NIM 204230016. Di sini saya mengambil materi yang berjudul tentang integrasi keislaman dalam ilmu-ilmu umum. Baiklah, di sini saya akan memulai menjelaskannya. Pertama, integrasi keislaman dalam ilmu-ilmu umum adalah isu yang semakin relevan dalam konteks globalisasi dan kompleksitas zaman ini. Islam sebagai agama dan pandangan dunia yang luas mencakup banyak dimensi kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan pengetahuan, moralitas, etika, dan budaya. Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi perubahan signifikan dengan cara masyarakat muslim berinteraksi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, seni, dan bidang-bidang lainnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu muncul berbagai pertanyaan tentang bagaimana Islam dapat berintegrasi dalam kerangka kerja pengetahuan modern. Integrasi ini mencakup sejauh mana nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, dan sejauh mana ilmu pengetahuan modern dapat diterima dengan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu konsep integrasi interkoneksi. Keilmuan ilmu pengetahuan umum atau sains berkembang pesat, sedangkan ilmu pengetahuan Islam mengalami kemunduran yang pada akhirnya muncullah dikotomi antara dua bidang ilmu tersebut. Tidak hanya sampai di titik sini, tetapi muncul pula sekularisasi ilmu pengetahuan. Namun sekularisasi ilmu pengetahuan ini dapat menjadi tantangan dari kaum gereja. Galileo yang dipandang sebagai pahlawan sekularisasi ilmu pengetahuan mendapat hukuman mati tahun 1633 Masehi karena mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pandangan gereja. Galileo memperkokoh pandangan Kopernikus bahwa matahari adalah pusat jagat raya berdasarkan fakta empiris melalui observasi dan eksperimen. Sedangkan gereja memandang bahwa bumi adalah pusat jagat raya. Geosentrisme didasarkan pada informasi Bible. Sekularisasi ilmu pengetahuan dari segi metodologi menggunakan epistemologi, rasionalisme, dan empirisme. Rasionalisme berpendapat bahwa rasio adalah alat pengetahuan yang objektif karena dapat melihat realitas dengan konstan. Sedangkan empirisme memandang bahwa sumber pengetahuan yang abstrak adalah empiris atau pengalaman. Sekularisasi ilmu pengetahuan pada
aspek aksiologi bahwa ilmu itu bebas nilai atau netral. Nilai-nilai ilmu hanya diberikan oleh manusia pemakainya. Memasukkan nilai ke dalam ilmu menurut kaum sekuler menyebabkan ilmu itu memihak, dan dengan demikian mengalihkan objektivitasnya. Kondisi inilah yang memotivasi para cendekiawan Muslim berusaha keras dalam mengintegrasikan kembali ilmu dan agama. Upaya yang pertama kali diusulkan adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Upaya Islamisasi ilmu bagi kalangan Muslim yang telah lama tertinggal jauh dalam peradaban dunia modern memiliki dilema tersendiri. Dilema tersebut apakah akan membungkus sains barat dengan label Islami atau Islam, ataukah berupaya keras mentransformasi normativitas agama melalui rujukan utamanya Al-Quran dan hadis ke dalam realitas kesejarahannya secara empirik. Dari sebagian banyak cendekiawan Muslim yang pernah memperdebatkan tentang Islamisasi ilmu, diantaranya bisa disebut adalah Ismail Raji Al-Faruqi, Sayyid Muhammad Naqib Al-Atlas Fazlur Rahman, dan Zainuddin Sardat. Kemunculan ide Islamisasi ilmu tidak lepas dari ketimpangan yang merupakan akibat langsung keterpisahan antara sains dan agama. Pada era sekarang ini terdapat banyak ilmu-ilmu yang berkembang sebagai salah satu bentuk kemajuan paradigma berpikir. Dunia keislaman selalu menyajikan hal yang baru dalam setiap masanya. Untuk dapat menjadi sumber belajar masyarakat, paradigma integrasi interkoneksi berasumsi bahwa fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia sangatlah kompleks. Setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama termasuk agama Islam dan agama lainnya, keilmuan sosial, humaniora maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Secara epistemologis, paradigma integrasi interkoneksi merupakan jawaban atau respon terhadap kesulitan-kesulitan yang dirasakan selama ini. Kesulitan yang diwariskan selama berabad-abad dalam peradaban Islam tentang dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih dengan NIM 204230016. Di sini saya mengambil materi yang berjudul tentang integrasi keislaman dalam ilmu-ilmu umum. Baiklah, di sini saya akan memulai menjelaskannya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan,
Nama saya Widyaningsih dengan NIM 204230016. Di sini saya mengambil materi yang berjudul tentang integrasi keislaman dalam ilmu-ilmu umum. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan. Pertama, yaitu tentang integrasi keislaman dalam ilmu-ilmu umum adalah isu yang semakin relevan dalam konteks globalisasi dan kompleksitas zaman ini. Islam sebagai agama dan pandangan dunia yang luas mencakup banyak dimensi kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan pengetahuan, moralitas, etika, dan budaya. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perubahan signifikan dengan cara masyarakat Muslim berinteraksi dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, bisnis, seni, dan bidang-bidang lainnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai pertanyaan tentang bagaimana Islam dapat terintegrasi dalam kerangka kerja pengetahuan modern. Integrasi ini mencakup sejauh mana nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, dan sejauh mana ilmu pengetahuan modern dapat diterapkan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu tentang konsep integrasi, interkoneksi keilmuan. Ilmu pengetahuan umum atau sains berkembang pesat, sedangkan ilmu pengetahuan Islam mengalami kemunduran yang pada akhirnya muncullah dikotomi antara dua bidang ilmu tersebut tidak hanya sampai di sini, tetapi muncul pula sekularisasi ilmu pengetahuan. Namun sekularisasi ilmu pengetahuan ini mendapat tantangan dari kaum gereja. Galileo yang dipandang sebagai pahlawan dan sekularisasi ilmu pengetahuan mendapat hukuman mati pada tahun 1633 Masehi karena mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pandangan gereja. Galileo lalu memperkokoh pandangan Kopernikus bahwa matahari adalah pusat jagat raya berdasarkan fakta empiris melalui observasi dan eksperimen. Sedangkan gereja memandang bahwa bumi adalah pusat jagat raya. Geosentrisme didasarkan pada informasi Bible. Sekularisasi ilmu pengetahuan dari segi metodologi menggunakan epistemologi, rasionalisme, dan empirisme. Rasionalisme berpendapat bahwa rasio adalah alat pengetahuan yang objektif karena dapat melihat realitas dengan konstan. Sedangkan empirisme memandang bahwa sumber pengetahuan yang abstrak adalah empiris atau pengalaman. Sekularisasi ilmu pengetahuan pada aspek aksiologi bahwa ilmu itu bebas nilai atau netral. Nilai-nilai ilmu hanya diberikan oleh manusia pemakainya. Memasukkan nilai ke dalam ilmu menurut kaum sekular menyebabkan ilmu itu memihak dan dengan demikian menghilangkan objektivitasnya. Kondisi inilah yang memotivasi para cendekiawan Muslim berusaha keras dalam mengintegrasikan kembali ilmu dan agama. Upaya yang pertama kali diusulkan adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Upaya Islamisasi ilmu bagi kalangan Muslim yang telah lama tertinggal jauh dalam peradaban dunia modern memiliki dilema tersendiri. Dilema tersebut apakah akan membungkus sains barat dengan label Islami atau Islam, ataukah berupaya keras menginformasikan normativasi agama melalui rujukan utamanya Al-Quran dan hadis ke dalam realitas secara empirik. Dari sebagian banyak cendekiawan Muslim yang pernah memperdebatkan tentang Islamisasi ilmu, di antaranya bisa disebut adalah Islami Raji Al-Faruqi, Syahid Muhammad Naqib Al-Atlas, Rushlur Rahman, dan Zainuddin Sardar.
Kemunculan ide Islamisasi ilmu tidak lepas dari ketimpangan-ketimpangan yang merupakan akibat langsung keterpisahan antara sains dan agama. Pada era sekarang ini terdapat ilmu pengetahuan yang berkembang sebagai salah satu bentuk kemajuan paradigma berpikir. Dunia keilmuan selalu menyajikan hal yang baru dalam setiap masanya untuk dapat menjadi sumber belajar masyarakat. Paradigma integrasi interkoneksi berasumsi bahwa fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia sangat kompleks. Setiap bangunan keilmuan, apapun baik keilmuan agama termasuk agama Islam dan agama yang lainnya, keilmuan sosial, humaniora maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Secara etimologis, paradigma integrasi interkoneksi merupakan jawaban atau respon terhadap kesulitan-kesulitan yang dirasakan selama ini. Kesulitan yang diwariskan selama berabad-abad dalam peradaban Islam tentang dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Adanya dikotomi ini juga berimbas pada keadaan sosiokultural politik, yaitu dengan terbentuknya Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Terpisahnya dua departemen ini khususnya dalam pendidikan menambah sempurnanya dikotomi yang dimaksud. Adanya dikotomi ini juga berimbas pada keadaan sosiokultural politik, yaitu dengan terbentuknya Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Terpisahnya dua departemen ini khususnya dalam hal pendidikan menambah dikotomi yang dimaksud. Dalam studi Islam, diperlukan pendekatan integrasi interkoneksi dengan tujuan agar dikotomi yang sudah terbentuk oleh sejarah akan terpecahkan. Memahami Islam tidak cukup dari salah satu pendekatan saja, akan tetapi membutuhkan pendekatan yang kompleks dan menyeluruh, yaitu pendekatan integrasi interkoneksi ilmu dan agama menjadi objek yang diintegrasi interkoneksikan. Adapun landasan filosofisnya yaitu dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu dan agama perlu diintegrasikan karena keduanya saling terkait dan melengkapi. Adapun salah satu alasan adanya integrasi yaitu hilangnya religiositas dalam ilmu sehingga perlu adanya dialog antar keduanya. Ketiga yaitu tentang pendekatan integrasi interkoneksi. Konektivitas integratif merupakan upaya mempertemukan ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan atau alam dengan ilmu-ilmu alam atau Al-Quran. Pada hakikatnya, model ini muncul karena adanya dikotomi yang terjadi pada disiplin ilmu yang berbeda, baik dalam satu disiplin ilmu maupun antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Pendekatan integratif adalah pendekatan pengintegrasian kebenaran yang diwahyukan mengenai hadrawah hadlara al-nas dengan bukti-bukti yang ditemukan di alam semesta berupa penelitian empiris sosial dan alam hadlara al-ilm yang berkaitan dengan filsafat dan etika. Pada saat yang sama, pendekatan asosiatif melibatkan hubungan pengetahuan dengan pengetahuan lain melalui hubungan saling menghormati dan pertimbangan. Pendekatan integrasi interkoneksi bertujuan untuk saling menghormati antara ilmu pengetahuan umum dan agama sambil juga mengakui keterbatasan satu sama lain dalam menyelesaikan masalah manusia. Hal ini setidaknya akan menghasilkan sikap saling pengertian terhadap pendekatan, approach, dan metode berpikir, proses, dan prosedur. Antara kedua ilmu tersebut, Al-Quran sudah dijelaskan tidak boleh membedakan antara ilmu agama, Islam, dan ilmu umum sains, teknologi sosial, humaniora. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Allah telah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang keempat yaitu ada landasan. Landasan integrasi interkoneksi. Hal-hal yang melandasi integrasi interkoneksi antara ilmu agama dan sains adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah landasan normatif teologis. Landasan normatif teologis secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara memahami sesuatu dengan menggunakan ajaran yang diyakini berasal dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat di wahyu yang diturunkannya. Kebenaran normatif teologis bersifat mutlak karena sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan ini akan memperkokoh bangunan keilmuan ilmu-ilmu umum, sains, teknologi, dan sosial humaniora. Al-Quran tidak membedakan antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum, sains, teknologi, dan secara humaniora. Ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum, sains, teknologi, dan sosial humaniora tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang kedua itu adalah landasan historis perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan didominasi oleh ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu umum termasuk ilmu matematika kurang berkembang karena tekanan dari ilmu-ilmu agama. Pada masa ini, hubungan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum tidak harmonis. Pada abad modern, tekanan dari ilmu-ilmu agama mulai berkurang, bahkan hampir tidak ada. Berkurangnya tekanan ilmu-ilmu agama menyebabkan berkembangnya ilmu-ilmu umum secara besar. Tidak adanya sentuhan agama pada ilmu-ilmu umum mengakibatkan ilmu-ilmu umum berkembang dengan mengabaikan norma-norma agama dan etika kemanusiaan. Belajar dari perkembangan keilmuan di atas, pengembangan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum termasuk ilmu matematika harus berjalan beriringan. Tidak boleh satu disiplin ilmu mendominasi disiplin ilmu yang lain. Dengan memadukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, tujuan akhir dari ilmu pengetahuan yaitu meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan menjaga kelestarian alam dapat tercapai. Yang kemudian ada landasan filosofis. Secara ontologis, banyak objek studi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum termasuk ilmu matematika memang dapat dibedakan. Ilmu-ilmu agama mempunyai objek wahyu, sedangkan ilmu-ilmu umum mempunyai objek alam semesta besar. Tetapi kedua objek tersebut sama-sama berasal dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hakikatnya antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum termasuk ilmu matematika ada kaitan satu dengan yang lain. Secara epistemologis, ilmu-ilmu agama Islam dibangun dengan pendekatan normatif, sedangkan ilmu-ilmu umum dibangun dengan pendekatan empiris. Tetapi wahyu yang bersifat benar mutlak itu sesuai dengan fakta empirik. Kedua-duanya digunakan dalam membangun ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Secara aksiologis, ilmu-ilmu umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di dunia, sedangkan ilmu-ilmu agama bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga ilmu-ilmu umum termasuk ilmu matematika
perlu diberi sentuhan ilmu-ilmu agama sehingga tidak hanya kebahagiaan dunia yang diperoleh tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Kemudian ada landasan psikologis. Potensi dari Allah Subhanahu wa taala aspek psikologis yang harus dicapai adalah al-nashati, iman atau akidah yang kuat atau wawasan yang luas atau jasad atau badan amal, kinerja yang produktif. Sosok pelajar yang diharapkan yaitu memiliki iman dan akidah yang kuat, tertanam menghujam dalam hati yang kokoh, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tidak hanya keilmuan di bidangnya saja, memiliki amal dan kinerja yang produktif, memberi kemanfaatan kepada lingkungan masyarakat. Pertentangan ketiga, ranah tersebut dalam diri seseorang dapat menimbulkan ketercapaian kepribadian. Terjadi konflik antara yang diyakini dengan yang dipikirkan, juga dengan yang dihadapi. Dalam realitas kehidupan, dijelaskan dalam Quran surat As-Saff ayat 2-6, artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling atau dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar dengan datangnya
ada salah kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.